Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Nah pemirsa, sebelum kita membaca berita hari ini, berikut ini adalah kandidat kuat calon kepala daerah yang akan maju pada pemilihan 2024, yaitu Rahmat Mirzani Jausal. Berikut liputannya. Tokoh senior Lampung Nuril Hakim Yohansyah yang juga mertua dari calon gubernur Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Jausal bersama keluarga mengajak warga sekitar untuk mendoakan dan dukungan agar Rahmat Mirzani Jausal dapat terpilih sebagai gubernur Lampung mendatang. Kegiatan ini diselenggarakan di kediaman Nuril Hakim, Jalan Tamin Sukajawa, Kota Bandar Lampung, dan dihadiri oleh ratusan masyarakat yang sangat antusias. Hadir juga dalam kegiatan ini istri dari Rahmat Mirzani Jausal, Purnama Wulansari, yang merupakan putri ketiga Nuril Hakim Yohansyah, mengajak warga yang hadir untuk mendoakan serta mendukung suaminya agar bisa menjadi gubernur Lampung periode 2024 sampai dengan 2029. Nah, apa salahnya nih ibu-ibu kalau nanti Pak Mirja yang terpilih menjadi gubernur Lampung itu tidak lepas itu dari dukungan dan doa ibu-ibu semua. Amin. Jadi di sini batin bersyukur banget, ibu-ibu berkenan hadir mendoakan. Saya memohon izin. Dari Bandar Lampung, Noprian Haryanto, Saburai TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumekdo.id dengan headline Konflik Papua kembali pecah, sejumlah mobil diduga milik TNI Polri dibakar massa. Konflik yang terjadi di tanah Papua tampaknya kembali pecah. Hal itu terlihat dari beredarnya sebuah video di media sosial Jumat 19 Juli 2024. Seperti video berdurasi 15 detik yang diunggah oleh akun @temanpolisi yang memperlihatkan suasana mencekam di tanah Papua. Berdasarkan unggahan video tersebut, tampak terlihat sekelompok orang tengah membakar sejumlah mobil. Mobil-mobil yang dibakar oleh massa tersebut merupakan milik TNI dan Polri. Peristiwa pembakaran mobil tersebut disebut-sebut terjadi di Puncak Jaya, Papua Tengah. Berdasarkan informasi yang beredar, bahwa aksi pembakaran mobil TNI Polri oleh massa ini dilatar belakangi oleh aksi tembak mati terhadap 3 anggota OPM oleh TNI. Penembakan terhadap 3 anggota OPM oleh TNI ini dinilai telah menimbulkan kemarahan dari massa. Massa yang tersulut emosi lantas melakukan aksi balasan terhadap markas TNI yang berada di Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 17 Juli 2024. Sedikitnya ada 7 unit mobil milik TNI dan Polri yang menjadi korban kebrutalan massa yang melampiaskan kemarahan mereka. Kapolres Puncak Jaya, AKBP Kuswara, menjelaskan, insiden pembakaran 7 unit mobil ini berawal dari jenazah 3 anggota OPM yang ditembak mati dibawa ke RSUD Mulia Distrik Mulia. Massa datang ke rumah tersebut untuk menuntut ganti rugi dengan dalih ketiga orang yang ditembak TNI ini bukanlah anggota OPM melainkan warga sipil, jelasnya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari sumekdo.id dengan headline barang bukti narkoba komplit diamankan dari 3 pengedar narkoba di Oku kurang dari 1 kali 24 jam. Dari Batu Raja melaporkan, kurang dari 1 kali 24 jam, 3 orang pengedar narkoba berhasil diringkus Satres Narkoba Polres Oku di 2 desa yang berbeda di Kabupaten Oku. Barang bukti narkoba yang diamankan pun komplit, mulai dari sabu-sabu, pil ekstasi, dan daun ganja. Kapolres Oku AKBP Imam Jamroni SIK melalui Kasih Humas Ibtu Ibnu Holdon membenarkan penangkapan terhadap 3 orang tersangka tersebut. Ada 3 terduga pengedar narkoba yang diamankan Satres Narkoba Polres Oku, kata Ibtu Ibnu Holdon Kamis 18 Juli 2024. Dia menjelaskan, penangkapan pertama berlangsung pada Selasa 16 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat di depan Indomaret Desa Penantian Kecamatan Soso Buai Rayap. Berhasil mengamankan tersangka Evan Saputra 30 tahun, warga Desa Sundan Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Oku. Barang bukti yang diamankan dari tersangka berupa 1 kantong plastik daun ganja yang belum kering berutuh 52,28 gram.
Barang bukti itu ditemukan dalam genggaman tangan kanan tersangka. Dia ditangkap saat akan memberikan ganja itu kepada anggota yang menyamar sebagai pembeli tarangnya. Tersangka Epan dikenakan pasal 114 ayat 1, kedua pasal 111 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Lalu, pada Rabu 17 Juli 2024 sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, seorang pengedar sabu Ari Romiadi 35 tahun, warga Jalan Mawar, Kelurahan Batu Raja Permai, Kecamatan Batu Raja Timur ditangkap. Baik pemirsa, kita balik ke informasi yang terakhir yang masih dilansir dari sumek.disudo.id dengan headline Napi Lapas Mata Merah ditemukan tewas tergantung, begini tanggapan Kalapas. Dari Palembang melaporkan, seorang narapidana bernama Sumaryanto 33 tahun ditemukan tewas tergantung di toilet kamar mandi lapas kelas 1A Mata Merah Palembang. Namun, hingga saat pihak terkait belum bisa menyimpulkan penyebab kematian napi tersebut. Kepala Lapas Ferry Johannes, Jumat 19 Juli 2024 mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan kesimpulan penyebab kematian korban karena telah diserahkan kepada pihak penyidik dari Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan. Kami hanya melakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan, kronologis, dan sampai menyerahkan kepada pihak kepolisian, katanya saat menanggapi pertanyaan para awak media. Masih kata dia, kejadian ini bukan suatu hal yang diakibatkan oleh kelalaian dalam melaksanakan tugas secara langsung. Pengawasan terhadap warga binaan terus kita lakukan, walaupun kami memiliki keterbatasan dari jumlah petugas yang ada, kontrol kamar-kamar hunian tetap dilakukan oleh kami, namun demikian tentunya tidak bisa setiap saat kita lakukan, tetapi itu jadian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh teman di regu pengamanan kontrol, ungkapnya. Menurut Kalapas, pihaknya akan terus melakukan tugas pokok dan fungsi pengamanan melakukan kontrol. Yang terpenting bagi kami memberikan sosialisasi, arahan-arahan kepada warga binaan. Dan sudah kita lakukan di saat pada waktu senam pagi dengan menyampaikan himbauan-himbauan khususnya tentang tata tertib kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dan terus itu kita sampaikan, ungkapnya. Dikatakannya, bentuk kepedulian Lapas kelas 1A Palembang Merah Mata dengan memberikan adanya bantuan namanya uang duka, diperlukan mobil ambulans, juga memandikan jenazah, disolatkan, dan lain sebagainya. Sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik terhadap 5 orang warga binaan yang sekamar dengan korban. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Quran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Quran selanjutnya. Saya Resta Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.